Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Semoga semua sahabat matematika dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai bilangan bulat. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih bilangan bulat itu. Coba kalian perhatikan garis bilangan berikut. Nah, pada garis bilangan bulat ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah bilangan bulat positif, atau istilah lainnya bilangan asli. Bagian yang kedua itu ada bilangan 0. Dan bagian yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Selain itu, ada yang dinamakan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Dapat kita simpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan bulat tersebut. Bilangan yang lebih besar itu selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Artinya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Catatan penting lainnya yaitu bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami mengenai membandingkan bilangan bulat, kita akan mencoba beberapa soal. Yang pertama, manakah yang lebih besar antara 3.451 dengan 990? Nah, di sini kedua bilangannya adalah bilangan bulat positif ya. Nah, pada bilangan bulat positif itu semakin besar bilangannya, maka semakin besar juga nilainya. Berarti jawabannya adalah 3.451. Oke, soal selanjutnya. Manakah yang lebih besar antara negatif 401 dengan negatif 1237? Nah, di sini kedua bilangannya itu bilangan bulat negatif. Nah, pada bilangan bulat negatif itu semakin besar bilangannya, maka semakin kecil nilainya. Berarti jawabannya adalah negatif 401 yang paling besar ya. Oke, soal ketiga. Manakah yang lebih besar antara 13 dengan negatif 25? Nah, di sini satunya bilangan bulat positif, satunya bilangan bulat negatif. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa bilangan bulat positif itu nilainya selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Berarti jelas ya, 13 adalah yang paling besar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, operasi penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu garis bilangan, yang kedua aturan penjumlahan pada bilangan bulat. Kita bahas dulu dari garis bilangan ya. Nah, di sini ada contohnya. Negatif 2 ditambah negatif 4. Sekarang lihat garis bilangan berikut. Negatif 2, berarti karena negatif arahnya ke kiri sebanyak
2 satuan, dimulai dari angka 0. Nah, sekarang ujung panahnya itu ada di angka negatif 2. Kemudian ditambah negatif 4. Karena bilangan bulat negatif, berarti arahnya ke kiri sebanyak 4 satuan. Nah, sekarang ujung panahnya itu ada di angka negatif 6. Maka hasil dari negatif 2 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 6. Semoga bisa dipahami ya. Oke, soal selanjutnya, negatif 5 ditambah 2. Negatif 5, berarti karena negatif arahnya ke kiri sebanyak 5 satuan. Nah, sekarang ujung panahnya itu ada di angka negatif 5. Kemudian ditambah 2. Karena ditambah dengan bilangan bulat positif, maka arahnya ke kanan. Itu dimulai dari angka negatif 5 tadi ya. Nah, sekarang ujung panahnya itu ada di negatif 3. Maka hasil dari negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Oke, masih garis bilangan. Contoh soal selanjutnya, negatif 1 ditambah 4. Negatif 1, karena negatif berarti arahnya ke kiri. Nah, sekarang ujung panahnya ada di angka negatif 1. Kemudian ditambah 4. Nah, karena ditambah dengan bilangan bulat positif, maka arah panahnya ke kanan sebanyak 4 satuan. Dimulai dari angka negatif 1. Nah, sekarang ujung panahnya itu berada di angka 3. Maka hasil dari negatif 1 ditambah 4 itu sama dengan 3. Semoga bisa dipahami ya untuk penjumlahan bilangan menggunakan garis bilangan. Oke, selanjutnya penjumlahan bilangan bulat dengan cara menggunakan aturan penjumlahan bilangan bulat. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B itu berlaku negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dari A ditambah B. Jadi kalau penjumlahannya dengan kedua-duanya itu bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 24 ditambah dengan negatif 11. Nah, karena kedua-duanya sama-sama bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif, yaitu caranya negatif dari 24 ditambah 11. Itu negatif 35. Yang kedua itu negatif A ditambah B sama dengan negatif dari A dikurangi B. Nah, ini untuk jika A itu lebih dari B. Jadi kalau bilangan negatifnya itu lebih besar bilangannya ya, bukan nilainya. Jadi kalau lebih besar negatif A-nya daripada B, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh, negatif 37 ditambah 21 sama dengan negatif dari 37 dikurangi 21, yaitu negatif 16. Jadi kalau negatifnya lebih besar daripada bilangan bulat positifnya, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi cari saja selisihnya. 37 dengan 21 itu selisihnya 16. Nah, karena ini bilangan bulat negatif, lebih besar bilangannya, makanya ini tandanya negatif. Semoga bisa dipahami ya.
Nah, selanjutnya negatif A ditambah B itu sama dengan B dikurangi A. Jika B-nya lebih dari A. Nah, di sini kalau bilangan bulat negatifnya lebih kecil daripada bilangan bulat positif, maka hasilnya atau tandanya itu nanti bilangan bulat positif. Contohnya negatif 13 ditambah 40. Nah, di sini lebih besar bilangan bulat positifnya daripada bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah pasti bilangan bulat positif. Cari saja selisihnya 40 dengan 13, yaitu selisihnya adalah selisihnya adalah 27. Nah, berarti hasilnya yaitu bilangan bulat positif ya, yaitu 27. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama ada sifat tertutup, yaitu hasil penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Jadi A ditambah B itu sama dengan C, dengan A, B, C adalah anggota bilangan bulat. Contohnya misalkan 3 ditambah 2, itu sama dengan 5. Nah, jadi kalau penjumlahan dua bilangan bulat pasti menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi sifatnya tertutup ya. Yang kedua adalah sifat komutatif. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Misalnya 2 ditambah 3 itu sama saja dengan 3 ditambah 2. Itu hasilnya sama-sama 5. Yang ketiga sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jadi ini sama saja misalkan dengan 3 ditambah 2 tambah 4 itu sama dengan 3 ditambah, ini dalam kurungnya jadi 2 ditambah 4. Nah, ini 5 ditambah 4, 9 ya. Kemudian 3 ditambah 6, juga 9. Nah, itu sifat asosiatif. Yang keempat itu unsur identitas. Nah, A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A, sama dengan A. Jadi bilangan bulat berapapun jika ditambahkan 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contohnya 191 ditambah 0. Hasilnya ya 191. Jadi bilangan itu sendiri. Semoga bisa dipahami ya untuk sifat-sifat penjumlahan. Oke, tadi kita sudah mempelajari mengenai operasi penjumlahan. Nah, sekarang silahkan kalian mencoba beberapa soal berikut ini. Nah, nanti jawabannya tulis di kolom komentar ya. Baiklah, selanjutnya kita bahas mengenai operasi pengurangan pada bilangan bulat. Untuk sebarang bilangan bulat A dan B itu berlaku A dikurangi B itu sama saja dengan A ditambah negatif B. Contohnya 9 dikurangi 11 itu sama dengan 9 ditambah negatif 11. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. 9 berarti karena bilangan bulat positif arahnya ke kanan sebanyak 9 satuan. Nah, sekarang ujung panahnya itu berada di angka 9 ya. Nah, karena di sini pengurangan,
pada pengurangan, panah ke kiri itu menunjukkan pengurangan oleh bilangan positif. Nah, karena ini dikurangi 11, 11 adalah bilangan positif, maka panahnya ke arah kiri sebanyak 11 satuan, dimulai dari angka 9. Nah, sekarang ujung panahnya itu berada di angka negatif 2. Maka hasil dari 9 dikurangi 11 itu sama dengan negatif 2. Ingat tadi ya, kalau pada pengurangan itu panah ke kiri adalah menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif. Nah, kalau penjumlahan, kalau ke kiri itu penjumlahan dengan bilangan negatif. Oke, selanjutnya untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Contohnya 4 dikurangi negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2. 4 berarti karena bilangan bulat positif arahnya ke kanan sebanyak 4 satuan. Nah, dikurangi negatif 2. Ingat tadi, kalau pada pengurangan, kalau dikurangi dengan bilangan negatif, maka arah panahnya itu ke kanan. Nah, ini ujung panah terakhirnya di angka 4, berarti ke kanan sebanyak 2 satuan. Nah, sekarang ujung panahnya itu berada di angka 6. Maka hasil dari 4 dikurangi negatif 2 itu sama dengan 6. Jadi ingat tadi ya, kalau panah ke kanan menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan negatif atau penjumlahan dengan bilangan positif. Tadi kita sudah mempelajari mengenai operasi pengurangan. Nah, sekarang kalian coba beberapa soal berikut ini. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Baiklah, selanjutnya kita membahas operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kalian pasti pernah melihat resep dokter seperti gambar ini ya. Nah, resep dokter tersebut ini bermakna bahwa pasien sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Itu dengan kata lain, 1 ditambah 1 ditambah 1. Itu sama dengan 3. Jadi jangan salah makna ya, nanti kalian minum obatnya sekali, tapi sekali minum itu 3 butir obat. Nah, itu nanti kalian overdosis. Jadi jangan salah makna atau jangan salah konsep. Jadi 3 dikalikan 1 berarti satunya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang perhatikan garis bilangan. 3 kali 1 berarti satunya sebanyak 3 kali. 1, 1, dan 1. Nah, sekarang ujung panahnya itu ada di angka 3. Maka hasil dari 3 kali 1 itu sama dengan 3. Oke, baik. Sekarang kita simpulkan. Secara umum untuk A, anggota bilangan bulat positif, dan B, anggota bilangan bulat, A dikalikan B diartikan menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi A dikalikan B itu sama dengan menjumlahkan B-nya sebanyak A kali ya. Baiklah, selanjutnya
Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol atau bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel berikut. Nah, ini ada perkalian dua bilangan. Misalnya kalau perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif itu menghasilkan bilangan bulat positif. Nah, jadi positif di sini adalah sebarang bilangan bulat positif ya, sedangkan negatif pada tabel ini adalah sebarang bilangan bulat negatif. Nah, kalau bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif itu menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif itu menghasilkan bilangan bulat negatif. Selanjutnya bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif itu menghasilkan bilangan bulat positif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau perkaliannya dengan bilangan bulat yang sama, maksudnya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, berarti hasilnya itu pasti bilangan bulat positif. Nah, kalau perkalian dua bilangan, yang satunya bilangan bulat positif, yang satunya negatif, atau sebaliknya bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Jadi kalau tandanya beda, itu hasilnya bilangan bulat negatif. Sedangkan kalau sama-sama tandanya yaitu positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu akan menghasilkan bilangan bulat positif. Semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memahami materi tadi, sekarang kita coba beberapa soal berikut. Nah, 9 dikalikan dengan 4. Nah, ini kedua-duanya sama-sama bilangan bulat positif. Maka pasti menghasilkan bilangan bulat positif. 9 kali 4 yaitu 36. Oke, soal selanjutnya. 7 dikalikan negatif 8. Nah, ini tandanya beda-beda ya. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. 7 dikalikan 8 itu 56. Berarti hasilnya negatif 56. Selanjutnya, negatif 5 dikalikan 6. Nah, ini satunya positif, satunya negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. 5 dikalikan 6, itu 30. Selanjutnya, negatif 8 dikalikan negatif 3. Nah, ini kedua-duanya tandanya sama, yaitu negatif. Berarti pasti menghasilkan bilangan bulat positif. 3 dikalikan 8 atau 8 dikalikan 3, yaitu 24. Nah, hasilnya bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat ya. Yang pertama, sifat tertutup. Hasil perkalian dua bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Jadi A dikalikan B itu sama dengan C. Dengan A, B, C adalah anggota bilangan bulat. Jadi kalau dua bilangan bulat dikalikan, pasti menghasilkan bilangan bulat juga. Yang kedua, sifat komutatif atau bertukaran ya. Jadi A dikalikan B itu hasilnya sama dengan B dikalikan A. Tapi ingat tadi konsepnya berbeda.
A dikalikan B itu artinya menjumlahkan B sebanyak A kali. Sedangkan B dikalikan A itu menjumlahkan A sebanyak B kali. Hasilnya sama, tetapi maknanya berbeda. Ingat tadi resep dokter. Kalau kita salah memaknai, nanti kita akan overdosis seperti resep dokter tadi ya. Jadi tidak boleh salah memaknai. Walaupun hasilnya sama, tapi maknanya berbeda. Yang ketiga, sifat asosiatif. Nah, dalam kurung A dikalikan B, kemudian dikalikan C itu sama saja dengan A dikalikan B dalam kurung B dikalikan C. Yang keempat, unsur identitas. Nah, untuk perkalian unsur identitasnya itu 1. Jadi, A dikalikan 1 itu sama dengan 1 dikalikan A sama dengan A. Jadi, bilangan bulat berapapun jika dikalikan 1 menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contoh, 1271 dikalikan 1. Ya, sama dengan 1271. Jadi, menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, kalau di perkalian itu ada sifat distributif. Nah, yang pertama ini distributif terhadap penjumlahan. Nah, A dikalikan dalam kurung B ditambah C itu sama saja dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Kemudian sifat distributif terhadap pengurangan. A dikalikan B dikurangi C itu sama saja dengan A dikalikan B dikurangi A dikalikan C. Oke, selanjutnya operasi yang terakhir yaitu operasi pembagian pada bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami operasi pembagian, sekarang kita amati masalah berikut. Seekor katak mula-mula berada di titik 0. Katak tersebut melompat ke kiri dan berada di titik 12 sebelah kiri 0. Sekali melompat jauhnya 2 satuan. Berapa kali katak melompat? Nah, perhatikan garis bilangan. Nah, tadi awalnya si katak itu berada di angka 0. Sekarang dia di titik 12 sebelah kiri 0, berarti negatif 12 ya. Nah, sekarang kita hitung berapa kali katak melompat. Sehingga dia sampai di negatif 12. Sekali melompat tadi 2 satuan. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi untuk menempuh titik 12 di sebelah kiri 0, maka katak harus melompat sebanyak 6 kali. Jadi banyak katak melompat adalah 6 kali. Oke, bisa kita simpulkan bahwa secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku jika A dikalikan B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi oleh B, dengan B tidak sama dengan 0. Kemudian jika A dikalikan B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A, dengan A tidak sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Sekarang perhatikan pembagian antara dua bilangan bulat tak 0. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada tabel berikut. Nah, ini berlaku juga ya sama seperti perkalian tadi. Jadi, untuk pembagian pun kalau keduanya sama-sama tandanya positif atau sama-sama negatif, maka dia menghasilkan bilangan bulat positif. Dan kalau dua bilangannya itu
berbeda, misalkan yang satunya positif, satunya negatif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba beberapa soal berikut. Soal yang pertama, 36 dibagi 4. Nah, di sini sama-sama bilangan bulat positif, berarti hasilnya pasti bilangan bulat positif, yaitu 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nomor 2, 56 dibagi dengan negatif 7. Nah, ini tandanya berbeda ya, satunya positif, satunya negatif. Nah, pasti menghasilkan bilangan bulat negatif. 56 dibagi 7, yaitu 8. Oke, nomor 3, negatif 30 dibagi dengan 6. Nah, ini juga tandanya berbeda, satunya negatif, satunya positif. Berarti menghasilkan bilangan bulat negatif. 30 dibagi 6, 5. Berarti hasilnya negatif 5. Nomor 4, negatif 24 dibagi dengan negatif 3. Nah, ini sama ya, sama-sama bilangan bulat negatif. Berarti hasilnya pasti bilangan bulat positif kalau tandanya sama. 24 dibagi 3 itu 8. Bisa dipahami ya sampai di sini? Tadi kita sudah mempelajari berbagai operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada soal operasi hitung campuran? Jadi ada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan di dalam satu soal. Nah, ini urutan operasi hitung campuran. Yaitu yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu bentuk yang di dalam kurung. Yang kedua adalah perkalian atau pembagian. Jadi perkalian dan pembagian itu sama kuat ya. Artinya operasi yang terletak di sebelah kiri yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, tetapi lebih kuat perkalian dan pembagian ya. Nah, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri yang dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, 40 dibagi dalam kurung 7 dikurangi negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 8 dikalikan 4. Nah, tadi yang pertama kita kerjakan itu yang di dalam kurung. Berarti 40 dibagi. Nah, ini yang dalam kurung. Tadi ingat ini sebelumnya sudah kita pelajari, berarti sama saja dengan 7 ditambah dengan 3, yaitu 10. Kemudian ditambah dengan negatif 8 dikalikan 4. Tadi bilangan bulat negatif dikalikan positif menghasilkan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 32. Nah, sekarang lihat di sini ada pembagian dan ada penjumlahan. Yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pembagian. Karena pembagian lebih kuat daripada penjumlahan. Nah, berarti 40 dibagi 10 itu sama dengan 4. Kemudian ditambah dengan negatif 32. Tadi, karena bilangan negatifnya lebih besar daripada yang positif, maka hasilnya pasti bilangan negatif. Nah, selisih dari 32 dengan 4 adalah 28. Berarti hasilnya negatif 28.
Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bilangan bulat, operasi-operasinya, dan sifat-sifatnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.